Bila Onana main untuk Harimau Malaya? Apa benda ni weh? Rugi doh dengan cara permainan Malaysia lawan Thailand tadi. Paling kurang pun patut seri. Hampir pasti tersingkir dari Piala AFF usai dipermalukan timnas Thailand. Fam pecat Paul Marty Vicente. Tak terbendung, angkat koper lebih cepat. Supporter Malaysia luapkan kekecewaannya usai skuad Harimau Malaya kembali ke Malaysia. Rekor pertemuan Sintayong dengan timnas Vietnam. Diminta jangan berekspektasi tinggi. Sintayong janjikan satu hal ini jelang kontra Vietnam malam nanti. Baru saja tiba, Sintayong dapat tambahan satu amunisi baru jelang laga kontra Vietnam malam ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Selama karir kepelatihannya, Sintayong pernah 7 kali berhadapan dengan timnas Vietnam. Semuanya terjadi saat ia menjadi pelatih timnas Indonesia. Terdekat Sintayong akan kembali memimpin timnas Indonesia melawan Vietnam pada Minggu malam ini di Vetri Stadium dalam lanjutan grup B Piala AFF. Dalam 4 pertemuan awal dengan Vietnam, Sintayong tidak pernah menang. Catatan juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini yaitu 2 kali kekalahan dan 2 kali seri. 2 kekalahan terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada tanggal 7 Juni 2021 dan Piala AFF 2022 pada tanggal 9 Januari 2023. Kala itu timnas Indonesia takluk 0-4 dan takluk 0-2. Namun dalam 3 pertemuan terakhirnya dengan Vietnam, Sintayong menunjukkan magisnya. Ia membawa timnas Indonesia menyapu bersih The Golden Star Warrior. Ini dimulai dari kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023 pada tanggal 19 Januari lalu. Kemudian disusul skor yang sama di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024. Pada pertemuan terakhir 26 Maret 2024 di kualifikasi Piala Dunia, Sintayong mengantarkan timnas Indonesia membantai Vietnam 3 gol tanpa balas di kandangnya. Strategi yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali menjadi perhatian utama media Vietnam Soha Vien. Menjelang laga krusial antara Vietnam kontra timnas Indonesia malam ini, Soha mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi taktik bertahan ala pelatih asal Korea Selatan itu. Jelang laga tersebut, Vietnam jadi tim yang diunggulkan. Mereka berhasil membantai Laos 4-1 ketika Garuda cuma bermain imbang 3-3 kontra Laos. Vietnam yang diisi pemain utama termasuk beberapa penggawa naturalisasi, bahkan dianggap pelatih timnas Indonesia punya level yang lebih tinggi dari timnya. Meski demikian, Soha tetap menganggap timnas Indonesia sebagai tim yang berpotensi menjadi batu sandungan. Salah satunya karena kelihayan Sintayong menerapkan strategi bertahan. Media tersebut menyoroti keberhasilan Sintayong dalam menerapkan strategi parkir bus yang mampu meredam kekuatan lawan. Contohnya terjadi di fase grup Piala AFF tahun 2020, saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Vietnam dengan formasi 5-4-1. Saat itu timnas Indonesia juga relatif diisi para pemain muda, sementara Vietnam diperkuat para penggawa andalannya di bawah asuhan Park Hang-seo. Kala itu meskipun Vietnam mendominasi dengan 21 tembakan sepanjang pertandingan, hanya satu yang mampu mengarah tepat ke gawang. Strategi timnas Indonesia dianggap Soha berpotensi bikin laga berjalan alot. Bukan tidak mungkin, pertandingan akan berakhir imbang. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan Marcelino Ferdinand saat menghadapi Vietnam pada Minggu malam ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap Ivar Jenner bisa bergabung. Marcelino dipastikan absen akibat sanksi 2 kartu yang diterima saat laga Indonesia kontra Laos pada Kamis kemarin. Sintayong saat diwawancarai mengungkapkan pihaknya telah melakukan banyak usaha agar Ivar Jenner bisa bergabung dengan skuad Indonesia untuk Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan meminta kepada awak media membuat artikel agar Ivar Jenner segera bergabung. Sintayong menuturkan jika hal yang membuat Ivar sejauh ini tidak bermain karena izin dari klubnya yang sulit. Memang saya ingin panggil Ivar dan sedang banyak usaha dari PSSI. Saya berharap juga para media bisa membantu untuk buat artikel agar Ivar Jenner bisa segera bergabung. Ivar memang mau bermain di timnas, tetapi dari klubnya tidak mau melepas, kata Sintayong. Timnas Malaysia harus menelan kekalahan di pertandingan ketiga grup A Piala AFF 2024. Berhadapan dengan timnas Thailand, Harimau Malaya tumbang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dibuat oleh Patrick Gustafsson di awal babak kedua.
Gol ini tercipta karena blunder yang dilakukan kiper Malaysia. Berkat hasil ini, Thailand naik ke peringkat pertama klasemen grup A Piala AFF dengan koleksi 6 poin. Sementara Malaysia harus puas turun ke peringkat ketiga. Posisi timnas Malaysia yang berada di posisi ketiga di tabel klasemen grup A Piala AFF jelas tidak aman. Apalagi saat ini skuad Harimau Malaya hanya menyisakan satu pertandingan terakhir, yakni kontra Singapura pada hari Jumat 20 Desember 2024 mendatang. Seperti diketahui, timnas Singapura saat ini menempati posisi kedua di tabel klasemen, tepatnya berada di bawah timnas Thailand dengan koleksi poin yang sama yakni 6 poin. Timnas Singapura baru saja menumbangkan timnas Timor Leste dengan skor akhir 3-0 pada Sabtu malam tadi. Kegagalan skuad Harimau Malaya ini spontan menimbulkan gonjang-ganjing perdebatan dan juga protes hebat dari para supporter Harimau Malaya. Para supporter Malaysia tidak percaya dengan apa yang diraih oleh timnas Malaysia pada ajang Piala AFF edisi kali ini, di mana saat mereka juga hampir dipermalukan Timor Leste pada laga kedua Piala AFF kemarin. Di sana supporter juga sudah mulai kepanasan dengan anak asuh Paul Marty Vicente ini. Dan kali ini amarah tersebut tampaknya tidak bisa lagi dipendam oleh masyarakat supporter Malaysia usai negara kecintaannya dipermalukan oleh timnas Thailand pada laga tadi malam. Supporter Malaysia menyatakan kekecewaannya karena kiper Malaysia melakukan blunder fatal yang akhirnya memberikan peluang pemain timnas Thailand, yakni Patrick Gustafsson mencetak gol. Namun di balik kekecewaan supporter Malaysia, ada pula supporter yang melihat perkembangan permainan skuad Harimau Malaya ketimbang dua laga lainnya. Selain itu, usai hasil mengecewakan kontra timnas Thailand tadi malam, Federasi Sepak Bola Malaysia langsung memberikan respon dan berencana mengganti posisi Paul Marty Vicente sebagai pelatih kepala skuad Harimau Malaya. Dikutip dari News Straits Times, pakar sepak bola Australia Sacha Pisani melaporkan bahwa Peter Klamoski akan menjadi pelatih kepala Harimau Malaya setelah selesainya rangkaian Piala AFF 2024. Peter merupakan sosok pelatih asal Australia yang memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Asia, khususnya di Liga Jepang. Pelatih berusia 46 tahun itu juga dikenal memiliki hubungan profesional yang erat dengan Ange Postecoglou yang saat ini memimpin Tottenham Hotspur. Keduanya telah bekerja sama selama 1 dekade dan mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya adalah menjadi bagian dari tim kepelatihan yang membawa Australia juara Piala Asia tahun 2015. Saat itu, ia menjadi salah satu asisten kepercayaan Postecoglou di timnas Australia. Pengalaman kepelatihannya di Asia tidak perlu diragukan lagi. Selama 6 tahun terakhir, Peter telah menetap di Jepang dan mendalami sepak bola Asia secara mendalam. Prestasi terbesarnya di Jepang adalah saat menjadi asisten pelatih Postecoglou di Yokohama F. Marinos. Mereka berhasil membawa klub tersebut juara J-League tahun 2018, meskipun belum pernah meraih trofi sebagai pelatih kepala. Pria kelahiran Sydney ini dikenal luas di kalangan sepak bola Australia. Reputasinya sebagai pelatih yang inovatif membuatnya mendapatkan banyak pengakuan. Ada sebuah informasi menarik disampaikan oleh Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa ada semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Seperti yang sudah diketahui, beberapa tahun terakhir PSSI menggalakkan program naturalisasi. Induk sepak bola Indonesia itu memanggil pulang pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Hasilnya sudah belasan pemain berdarah Indonesia bersedia membela timnas Indonesia. Dampaknya cukup terasa, di mana ranking timnas Indonesia melejit tinggi. Kesuksesan program naturalisasi itu ternyata memberikan efek samping. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang berminat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sandy Walsh kepada Sporza. Ia menyebut bahwa ada semakin banyak pemain keturunan yang menghubunginya untuk menanyakan proses naturalisasi. Sandy Walsh sendiri senang melihat banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela skuad Garuda. Ia berjanji untuk membantu para pemain tersebut agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Saya semakin sering menerima telepon atau pesan dari pemain-pemain yang juga ingin berpindah jadi warga negara Indonesia. Mereka bertanya kepada saya, bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa suasana di tim, lalu bagaimana perjalanannya, kata Sandy Walsh. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.